Ya, saudara, bagi siswa yang mampu, masa liburan sekolah dipergunakan untuk kepergian keluar kota atau ke tempat rekreasi. Namun lain halnya dengan siswa yang kurang mampu. Di masa liburan, mereka hanya bermain di sekitar tempat tinggal mereka bersama teman-teman. Inilah 130 siswa Sekolah Dasar Negeri 02 Sukamekar, Bekasi ketika mengunjungi fasilitas maintenance pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Siswa-siswa sekolah tertinggal ini dengan penuh antusias mendengarkan dan mencatat penerbangan tentang fasilitas maintenance dan pesawat terbang yang disampaikan pihak Garuda Indonesia. Mereka mengaku baru untuk pertama kalinya menaiki pesawat terbang yang biasanya hanya dapat dilihat dari bawah ketika pesawat melintas di desanya. Kunjungan siswa-siswa SD Sukamekar Bekasi ini difasilitasi koperasi-koperasi yang ada di lingkungan Garuda Indonesia. Ketua Umum Koperasi Karyawan Garuda Indonesia, Sopyan Iskandar, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian koperasi kepada siswa didik yang kurang mampu untuk melakukan kegiatan pendidikan luar sekolah dalam mengisi masa liburan panjang sekolah. Kegiatan semacam ini akan terus dilakukan agar siswa-siswi kurang mampu dapat menikmati liburan panjang sekolah seperti mereka yang mampu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka karena ini merupakan juga wisata pendidikan bagi mereka untuk memperkenalkan lebih awal Garuda Indonesia kepada mereka, khususnya baik secara teknis maupun safety security yang ada di penerbangan. Sopyan Iskandar menambahkan, dipilihnya fasilitas maintenance pesawat Garuda bagi siswa-siswi SD tertinggal diharapkan menjadi motivasi bagi mereka untuk tekun belajar dan menjadi penerus pilot-pilot pesawat di masa yang akan datang. Saudara, perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia sangat diperlukan untuk memajukan koperasi. Diharapkan dengan majunya koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Visi dan misi koperasi adalah mensejahterakan anggotanya serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai bidang usaha yang dikelola. Demikian juga Koperasi Karyawan Garuda, Kokarga, yang berdiri sejak 24 tahun lalu memiliki visi dan misi yang sama. Kokarga merupakan koperasi pertama yang dibentuk di lingkungan PT Garuda Indonesia. Saat ini beranggotakan lebih dari 8.000 orang dan mempunyai aset senilai 113 miliar 190 juta rupiah. Berbagai jenis usaha dilaksanakan, diantaranya usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam ini telah menyalurkan dana pinjaman senilai 11 miliar rupiah lebih kepada 2.278 anggota sebagai pinjaman konsumtif dan sebesar 32 miliar 939 juta rupiah kepada 688 anggota sebagai pinjaman dana bank. Usaha lain adalah minimarket yang menghasilkan dana penjualan sebesar 3 miliar 383 juta rupiah. Untuk lebih memajukan koperasi, Ketua Umum Kokarga Sopyan Iskandar akan memperbaiki sistem yang selama ini ada dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengelola koperasi. Menurut Sopyan Iskandar, kedua unsur itu merupakan kunci utama majunya suatu koperasi. Menyempurnakan manajemen dan sistem keuangan juga akan dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan sistem yang berlaku. Masalah sistem juga belum ditaati betul oleh pengurus dan mungkin pengelola yang lama. Nah, masih ada sistem ini dikalahkan oleh karena instruksi-instruksi yang oknum ya, yang ada di pengurus ya, dan mungkin harus dijalankan melabrak sistem. Ke depan siapapun harus taat dengan sistem. Upaya meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan pelatihan bagi pengurus Kokarga dengan menghadirkan pakar-pakar pendidikan bidang koperasi dan keuangan. Pelatihan juga dilaksanakan sejalan dengan adanya revitalisasi di tubuh Kokarga agar lebih maju, sehingga dapat mensejahterakan para anggotanya. Ketika mereka tahu bahwa manajernya, supervisornya atau pemimpinnya itu bisa membawa kepada perubahan yang lebih besar. Nah, untuk membawa perubahan yang lebih besar di tingkat koperasi ini, sang manajer ini tidak bisa instruk untuk perubahan, tapi dia harus menjual perubahan. Jadi ketika nanti manajer-manajer Kokarga ini bisa menjual perubahan, saya yakin dengan anggota yang cukup besar dan cukup banyak ini, Kokarga akan menjadi koperasi yang sangat hebat.
Dalam upaya meningkatkan usahanya, Kokarga bekerja sama dengan pihak perbankan yang menyuntikkan dana dengan pola bagi hasil. Kerjasama ini diperbaharui setiap 5 tahun dan untuk tahap awal, dana yang diberikan senilai 20 miliar rupiah dikeluarkan secara bertahap yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tentunya kami dari perbankan selaku penyandang dana, ada keinginan juga sesuai dengan visi dan misi kami itu untuk membesarkan koperasi. Salah satu dari jenis koperasi yang kita biaya adalah koperasi karyawan Garuda dalam hal ini. Kita harapkan dengan ada suntikan dana atau fresh fund dari kami dalam rangka revitalisasi dari Kokarga ini akan volume bisnisnya akan semakin besar. Upaya pengurus untuk merevitalisasi Kokarga disambut baik para anggotanya yang menyatakan kesiapannya mendukung visi dan misi pengurus baru. Para anggota juga berharap dengan revitalisasi di tubuh Kokarga, kesejahteraannya dapat meningkat. Sangat berharap banyak dengan kepengurusan yang sekarang ini. Semoga dari kepemimpinan Pak Sofyan Iskandar ini bisa membawa Kokarga yang lebih baik. Apalagi sekarang santer di anggota itu kan Pak Sofyan bisa membawa Koapdi sangat baik gitu. Jadi harapan kami dari Kokarga itu sangat besar kepada beliau, khususnya dengan kepengurusan sekarang ini bisa memberikan SAU yang besar untuk untuk anggota khususnya dan memberikan kesejahteraan yang sangat baik untuk karyawan. Koperasi sebagai sokok guru perekonomian rakyat saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat karena koperasi dapat menjembatani masyarakat yang tidak mempunyai akses ke perbankan untuk mendapatkan modal usaha. Demikian juga Kokarga, hasil revitalisasi sangat ditunggu oleh anggotanya yang mengharapkan perubahan kesejahteraan. Pembukaan undang